Halo dokter, selamat datang di video medikal yang diselenggarakan oleh Alomedica yang didukung sepenuhnya oleh Gen Solution Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Wiku Andono Topo, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis konsultan feto maternal. Saya akan menyampaikan video dengan judul Transformasi Diagnostik Prenatal, Karyotype, Microarray, dan Next Generation Sequencing. Pada video ini kita akan memahami bahwa NIPT atau Non-Invasive Prenatal Test bukan pemeriksaan yang sekonyong-konyong hadir. Tes ini bukan revolusi, melainkan suatu evolusi dari mulai pemeriksaan karyotype, microarray, hingga NGS atau Next Generation Sequencing. Mari sama-sama kita ikuti video ini hingga selesai, karena akan sangat bermanfaat agar dapat menerapkan praktek terbaik untuk pengujian prenatal. Dalam video ini, saya akan membagi pembahasan menjadi beberapa poin, yaitu 1. Pemahaman dasar, termasuk membandingkan teknologi karyotype, microarray, dan next generation sequencing atau disingkat NGS. Pemahaman terkait screening genetik prenatal dengan non-invasive prenatal testing atau NIPT. Dan ketiga, integrasi klinis hingga kita mengetahui kapan dan bagaimana menggunakan NGS. Dan yang terakhir, studi kasus, sehingga kita dapat memahami lebih dalam peran NGS. Mari kita kupas satu persatu. Segmen pertama, kita akan membahas pemahaman dasar tentang tes diagnosis genetik prenatal. Namun terlebih dahulu, mari kita lihat sejarah tes ini. Gambar timeline pada slide ini menunjukkan bahwa tes genetik prenatal sesungguhnya telah dimulai lebih dari 5 dekade yang lalu, yaitu sejak tahun 1970. Dengan diperkenalkannya pemeriksaan alfa-fetoprotein atau sering disingkat AFP. Kadar AFP ini dicek pada ibu hamil trimester kedua untuk mendeteksi defek tabung neural dan defek dinding abdomen pada janin. Pada tahun 1984, berkembang screening sindrom Down pada trimester pertama kehamilan dengan mengkombinasikan adanya nuchal translucency pada hasil USG dengan analisis analit serum ibu, yaitu free serum beta HCG dan pregnancy associated plasma protein. Dan sejak tahun 1993, screening prenatal semakin diperluas, diantaranya penambahan screening trisomi 18 atau sindrom Edward. Tes prenatal selanjutnya berkembang menjadi pemeriksaan cytology atau karyotype. Tes ini dikenalkan pertama kali pada awal abad ke-20 dengan ditemukannya kromosom manusia, yang berhasil diamati perubahan jumlah serta strukturnya. Tes karyotype adalah pemeriksaan untuk mendeteksi kelainan kromosom yang makro, yaitu mencari aneuploidi seperti trisomi 21, 18, 13, dan monosomi X. Juga mencari delesi, duplikasi, inversi, translokasi, dan ring kromosom. Namun, karyotype belum mampu mendeteksi kelainan yang lebih kecil, baik mikrodelesi, mikroduplikasi, maupun mutasi gen tunggal. Sampel untuk tes karyotype bersifat invasif, misalnya dari chorionic villus sampling atau dari amniosintesis. Kemudian sampel ini membutuhkan waktu untuk dikultur. Dengan semakin berkembangnya teknologi kedokteran, tersedia tes chromosomal microarray analysis atau disingkat CMA. Tes relatif baru ini dapat mendeteksi hingga copy number variance berukuran 10-100 kilobase. Jadi bisa melihat aneuploidi seluruh kromosom, unbalanced rearrangements, microdelesi dan mikroduplikasi, triploidi, isodisomy, uniparental, dan mosaicism. Tingkat rendah. Ini lebih lengkap daripada tes karyotype. Demikian. Secara keseluruhan, berbagai literatur melaporkan bahwa CMA memberikan informasi tambahan yang tidak dapat dideteksi oleh pemeriksaan karyotype pada sekitar 6-7% kehamilan, yang janinnya terdeteksi memiliki kelainan struktural pada pemeriksaan USG. Terdapat 2 jenis CMA yang digunakan dalam diagnosis prenatal, yaitu Single Nucleotide Polymorphism Arrays dan Comparative Genomic Hybridization Arrays. Baiklah, kita lanjut ke diagnosis prenatal dengan pemeriksaan Next Generation Sequencing atau disingkat NGS. NGS ini dapat melakukan sequencing yang mengurutkan jutaan fragmen DNA sehingga dapat memberikan informasi detail
tentang struktur genom, variasi genetik, aktivitas gen, dan perubahan perilaku gen. NGS hanya membutuhkan sedikit DNA berkualitas tinggi yang berukuran kurang dari 100 nanogram. DNA masih diperoleh dari pengambilan sampel secara invasif. Namun, sampel ini tidak perlu dikultur. Munculnya NGS telah menjadi tonggak penting dalam genetika klinis, karena kemampuannya untuk menganalisis banyak gen dan mendeteksi spektrum luas varian penyebab penyakit. NGS mampu melakukan analisis berdasarkan panel gen, yaitu daftar terpilih berdasar 100/1000 gen, coding region atau exome sequencing, dan seluruh genom atau whole genome sequencing. NGS juga dapat mendeteksi mutasi gen tunggal, yaitu single nucleotide variants dan small insertion or deletions. Rekan sejawat sekalian, pada tabel ini kita bisa melihat bahwa setiap pemeriksaan genetik memiliki indikasi yang berbeda dan saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Karyotype yang merupakan pemeriksaan cytogenetik dasar umumnya diindikasikan pada temuan ultrasonografi atau screening biokimia yang abnormal. Usia ibu di atas 35 tahun, riwayat keguguran berulang, atau riwayat keluarga dengan kelainan kromosom. Selain itu, hasil NIPT yang abnormal dan mengarah ke aneuploidi juga menjadi indikasi kuat untuk konfirmasi dengan karyotype. Karena karyotype mampu menilai jumlah dan struktur kromosom secara langsung. Selanjutnya, CMA menjadi penting ketika ultrasonografi menunjukkan anomali struktur mayor, tetapi hasil karyotype masih normal. CMA juga diindikasikan bila kecurigaan genetik tetap tinggi meskipun karyotype normal. Pada riwayat kehamilan sebelumnya dengan kelainan genetik atau ketika orang tua secara sadar meminta evaluasi genetik yang lebih mendalam. Terakhir, NGS yang berada pada level diagnostik paling lanjut. NGS dipertimbangkan bila kelainan janin tidak dapat dijelaskan setelah pemeriksaan karyotype dan atau CMA, atau bila sejak awal terdapat kecurigaan kuat terhadap penyakit monogenik. Selain itu, NGS sangat relevan pada kelainan janin dengan yield diagnostik tinggi, seperti anomali sistem saraf pusat, fetal growth restriction, onset dini yang berat, serta kelainan jantung terisolasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah diagnostik genetik prenatal harus dilakukan secara berjenjang? Ini akan saya jelaskan nanti di akhir video. Sebelumnya, saya hendak mengingatkan kembali mengapa diagnostik genetik prenatal ini penting dilakukan. Pertama, tes prenatal bertujuan untuk mendeteksi dini kelainan janin. Tes prenatal dapat mengidentifikasi kelainan genetik, cacat lahir, maupun masalah kesehatan lainnya pada janin, sehingga memungkinkan intervensi medis secara dini atau penanganan yang tepat selama kehamilan atau setelah kelahiran. Kedua, tes prenatal juga bermanfaat dalam perencanaan kehamilan dan persalinan. Dengan mengetahui kondisi janin, orang tua dapat mempersiapkan diri secara fisik, emosional, dan finansial untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul. Ketiga, pencegahan komplikasi. Beberapa kondisi yang terdeteksi melalui tes prenatal dapat ditangani atau dicegah dengan intervensi medis, seperti terapi genetik atau perubahan gaya hidup ibu. Dan keempat, tes prenatal juga penting dalam pengambilan keputusan. Informasi dari tes prenatal dapat membantu orang tua membuat keputusan tentang kehamilannya. Baiklah, rekan sejawat sekalian, sekarang kita masuk ke segmen kedua. Untuk melengkapi pengetahuan kita terkait pemeriksaan diagnostik genetik prenatal, akan saya jelaskan mengenai non-invasive prenatal testing atau sering disebut NIPT. Pada dasarnya NIPT merupakan pemeriksaan screening non-invasif dengan mendeteksi cell-free fetal DNA fragments atau fetal DNA dalam plasma ibu hamil. Pada tahun 1997, Profesor Yuming Lu dari Chinese University of Hong Kong menemukan cell-free fetal DNA fragments dalam plasma darah ibu yang berasal dari sel-sel plasenta. Karena plasenta dan janin berasal dari sel telur yang sama yang telah dibuahi. Keduanya biasanya memiliki materi genetik yang sama.
Perkembangan berbagai teknik yang digunakan dalam NIPT dapat memberikan screening prenatal yang dini dan akurat. Bahkan dapat digunakan untuk mendeteksi maternal carrier. NIPT ada untuk mengurangi kebutuhan akan prosedur invasif. NIPT juga memiliki potensi untuk diperluas di masa depan dalam screening penyakit-penyakit monogenik dan kelainan genetik langka. Tahun 2025 saya melakukan studi yang dilakukan oleh Andono Topo dan kawan-kawan meneliti manfaat sinergi antara NIPT dan USG dalam meningkatkan akurasi diagnostik kelainan kromosom dan struktural janin di Indonesia. Studi ini melibatkan 190 ibu hamil sehingga memberikan gambarannya cukup relevan dengan praktis klinik kita sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efikasi deteksi cell-free DNA mencapai lebih dari 91%. Dengan identifikasi aneuploidi mendekati 5%. Namun sekitar 8% kasus mengalami keterbatasan akibat fraksi cell-free DNA yang tidak mencukupi. Di sisi lain, ultrasonografi tetap berperan penting dalam memberikan informasi struktural, seperti temuan peningkatan nuclear translucensi dalam kasus sindrom Down. Kesimpulannya, pendekatan kombinasi NIPT dan USG terbukti meningkatkan akurasi diagnostik prenatal. Namun, NIPT tidak dapat menggantikan USG. Kedepan, akurasi ini masih berpotensi ditingkatkan melalui perluasan panel cell-free DNA, serta pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mengurangi variabilitas operator dalam interpretasi ultrasonografi. Sebuah penelitian di Vietnam tahun 2022 berfokus pada deteksi karier thalassemia alpha menggunakan cell-free DNA untuk NIPT. Penelitian ini melibatkan lebih dari 5.000 wanita. Hasil menunjukkan bahwa deteksi karier mencapai sekitar 97 hingga 99% untuk genotip umum dan sekitar 94% untuk genotip langka. Sehingga metode NIPT ini dapat dipertimbangkan menjadi alat screening yang hemat biaya untuk mendeteksi karier thalassemia alpha. Deteksi dini status karier maternal memungkinkan perawatan prenatal yang tepat dan konseling, terutama jika kedua orang tua adalah karier, untuk mencegah kondisi yang parah pada janin. Selanjutnya, penelitian kohort oleh Bagnas dan Andono Topo dan kawan-kawan di tahun 2025 yang mengevaluasi penerapan screening karier menggunakan NGS 9 gene panel yang dikombinasi dengan NIPT. Studi ini melibatkan lebih dari 200 ibu hamil multi etnis di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil yang teridentifikasi sebagai karier penyakit genetik mencapai lebih dari 10% lebih. Dengan karier tersering ada thalassemia alpha diikuti oleh thalassemia beta, defisiensi G6PD, dan defisiensi sitrin. Menariknya ditemukan variasi yang bermakna antar kelompok etnis. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi screening karier dan NIPT memungkinkan deteksi dini resiko penyakit monogenik dan aneuploidi sejak awal kehamilan. Selain itu, pendekatan terintegrasi ini dinilai visible, relevan, dan kontekstual untuk diterapkan di Indonesia, serta mendukung arah pengembangan precision prenatal screening dan penguatan konseling genetik sejak awal kehamilan. American College of Obstetricians and Gynecologists atau ACOG merekomendasikan agar semua ibu hamil ditawarkan untuk screening prenatal untuk kelainan kromosom termasuk NIPT. NIPT adalah tes screening yang akurat untuk mendeteksi kelainan kromosom janin dan memiliki tingkat positif palsu yang lebih rendah dibandingkan tes screening tradisional lainnya. Penting untuk dicatat bahwa NIPT adalah tes screening dan bukan tes diagnostik. Jika hasil NIPT positif, disarankan agar ibu hamil menjalani tes diagnostik untuk memastikan hasilnya. American College of Gynecology juga menekankan pentingnya memberikan konseling genetik kepada wanita dan pasangannya sebelum dan sesudah tes NIPT untuk membantu mereka memahami hasilnya dan membuat keputusan yang tepat tentang kehamilan mereka. Rekan-rekan sejawat sekalian, mari kita lanjutkan pada segmen berikutnya, yaitu tantangan diagnostik prenatal. Mengapa sequential testing tidak optimal? Rekan-rekan sejawat, yang dimaksud dengan sequential testing adalah langkah pemeriksaan yang berurutan. Misalnya Next Generation Sequencing Panel atau Whole Genome Sequencing. Dilakukan jika karyotype maupun microarray tidak mendeteksi kelainan pada janin dengan kelainan struktural lewat ultrasonografi. Sequential testing seperti ini akan menghabiskan waktu kritis atau turnaround time
sehingga akan mempersempit pilihan klinis. Setiap langkah tambahan sama dengan penambahan waktu tunggu. Padahal keputusan obstetris sering bergantung pada usia gestasi. Kerugian lain dari sequential testing adalah penambahan biaya, termasuk biaya pemeriksaan serta biaya kunjungan yang berulang. Namun, American College of Obstetrics Gynecology saat ini belum mendukung sequencing eksom atau genom janin di luar lingkungan penelitian. Rekan-rekan sejawat harus memiliki literasi genetik yang kuat untuk memahami panduan dan metodologi pengujian terkini, mendiskusikan manfaat dan keterbatasan screening genetik dan pilihan pengujian diagnostik, serta terlibat dalam praktis klinis yang adil dan berbasis bukti. Padahal, meskipun NIPT memiliki keunggulan dari segi pengambilan sampel yang non-invasif, tetapi tes ini harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan invasif. Beberapa hal yang harus diwaspadai dari NIPT adalah NIPT hanya mendeteksi aberasi kromosom yang sering dan belum dapat mendeteksi semua kelainan genetik. Hasil positif palsu NIPT dapat ditemukan, baik yang berkaitan dengan mosaicism maternal, copy number varian pada salah satu orang tua, atau kembar yang hilang atau vanishing twins, maupun kasus positif palsu yang tidak dapat dijelaskan. Meta-analisis oleh Mellin dan kawan-kawan pada tahun 2022 mempelajari efektivitas exome sequencing dalam mendiagnosis kelainan struktural janin. Ketika hasil karyotype atau kromosomal microarray menunjukkan hasil normal, analisis dilakukan terhadap 66 studi yang melibatkan lebih dari 4.300 janin. Hasil analisis menunjukkan exome sequencing mampu memberikan diagnosis tambahan sebesar 31% daripada karyotype atau CMA saja. Dilaporkan juga efisiensi tes ini sangat dipengaruhi oleh apakah kasus telah diseleksi terlebih dahulu melalui penilaian ahli. Hasil ini menekankan pentingnya pemilihan kasus secara cermat. Exome sequencing dapat mendukung diagnosis prenatal, khususnya untuk kondisi yang memiliki dugaan penyebab monogenik. Mari kita lihat grafik ini. Pada praktis klinis, pemeriksaan prenatal dapat dimulai dengan NIPT. Perlu selalu kita ingat bahwa NIPT bukan pemeriksaan diagnostik, melainkan screening. Nah, screening NIPT ini selalu disertai dengan pemeriksaan ultrasonografi prenatal. Pada hasil NIPT dan atau ultrasonografi tidak normal, pemeriksaan prenatal dilanjutkan dengan karyotype atau microarray. Namun, jika ketidaknormalan menunjukkan kondisi monogenik, dapat dipertimbangkan untuk lanjut pemeriksaan NGS. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa studi kasus untuk lebih memberikan gambaran kapan kita perlu melakukan NGS. Tahun 2018 diterbitkan hasil studi yang menunjukkan bahwa NGS yang ditargetkan pada janin dengan hasil ultrasonografi penyakit jantung bawaan memberikan hasil diagnostik yang lebih tinggi, dengan waktu penyelesaian yang dapat diterima untuk pengaturan prenatal. Pada tahun 2025 dilaporkan kasus hasil screening NIPT yang menunjukkan resiko sangat tinggi penyakit Gaucher. Penyakit ini adalah kelainan penyimpanan lisosomal yang disebabkan oleh varian patogenik pada gen JBA1, ibu hamil berusia 35 tahun, yang selanjutnya memilih untuk tek diagnostik prenatal konfirmasi dengan whole exome sequencing. Hasilnya, merule out diagnostik penyakit Gaucher dan mengeksklud kelainan genetik lain yang termasuk dalam panel. Kasus ini menyoroti pentingnya pemeriksaan prenatal konfirmasi setelah NIPT berisiko tinggi dan mendukung nilai pendekatan komprehensif seperti WES dalam diagnostik genetik prenatal. Baiklah rekan sejawat sekalian, sudah selesai penjelasan saya. Sekarang kita akan sampaikan poin-poin penting dari video medical ini. Pertama, diagnostik genetik prenatal telah melalui perjalanan panjang sejak tahun 1970. Dimulai dari pemeriksaan biokimia sederhana seperti alfa-fetoprotein. Selanjutnya, teknologi berlanjut ke pemeriksaan sitogenetik atau karyotype. Lalu kromosomal microarray yang mampu mendeteksi kelainan genetik lebih detail. Dan kini ke next generation sequencing atau NGS. Perkembangan ini menandai evolusi bukan revolusi dari metode diagnosis prenatal. Kedua, tujuan utama diagnosis prenatal adalah deteksi dini kelainan janin, mulai dari kelainan kromosom hingga penyakit genetik monogenik.
Informasi yang diperoleh membantu dalam intervensi medis lebih awal, pencegahan komplikasi, perencanaan kehamilan, serta pengambilan keputusan yang lebih matang oleh orang tua. Ketiga, setiap metode diagnosis memiliki kelebihan dan keterbatasan. NGS menjadi tonggak baru, karena mampu mengurutkan jutaan fragmen DNA sekaligus, menganalisis panel gen, eksom, hingga seluruh genom. Namun, NGS belum direkomendasikan untuk penggunaan rutin secara global. Dan hasilnya masih perlu diintegrasikan hati-hati dalam praktis klinis. Keempat, sequential testing, yaitu pemeriksaan bertahap dari NIPT ke karyotype, CMA atau lalu NGS, dapat memakan waktu kritis dan meningkatkan biaya. Padahal, keputusan obstetris sering bergantung pada usia gestasi yang sempit. Sudah ada studi yang menunjukkan bahwa exome sequencing mampu meningkatkan yield diagnostik hingga 31% dibandingkan karyotype atau CMA saja. Khususnya jika kasus dipilih secara selektif. Hal ini menegaskan pentingnya integrasi NGS secara tepat waktu, bukan sekedar sebagai langkah terakhir setelah metode lain gagal. Poin penting kelima, sejak ditemukan, NIPT telah menjadi metode screening yang disukai dan dapat diandalkan untuk deteksi aneuploid di janin, dan berpotensi menjadi bagian standar perawatan prenatal di seluruh dunia. NIPT dapat mendeteksi aneuploid umum seperti trisomi 13 atau sindrom Patau, trisomi 18 atau sindrom Edwards, dan trisomi 21 atau sindrom Down melalui analisis cell-free DNA darah ibu. Keenam, tantangan NIPT adalah hasil positif atau negatif palsu yang tetap menjadi perhatian, terutama dalam kehamilan yang kompleks, sehingga perlu pengujian diagnostik untuk konfirmasi. Tantangan lainnya adalah aksesibilitas dan biaya NIPT yang sangat bervariasi di seluruh dunia. Dan di banyak wilayah, NIPT masih merupakan tes yang didanai secara pribadi, membatasi akses untuk keluarga berpenghasilan rendah. Kemudian, adopsi NIPT yang luas juga dipengaruhi oleh latar belakang pandangan budaya dan kepercayaan, terutama terkait dengan implikasi penghentian kehamilan yang berdasarkan hasil screening. Ketujuh, NIPT terus berkembang untuk mendeteksi lebih banyak kondisi genetik, termasuk gangguan monogenik dan microdeletion. Penelitian sedang berlangsung untuk meningkatkan presisi dan keterjangkauan NIPT, sehingga lebih mudah diakses dan memperluas penerapannya di luar kehamilan berisiko tinggi. Dan poin terakhir atau ke-8, di Indonesia, teknologi Next Generation Sequencing sudah tersedia melalui dua layanan utama, yaitu CN-Fisher dan Whole Exome Sequencing atau disingkat WES. Sebagai tambahan, ada dua tes yang sudah ada di Indonesia. CN-Fisher yang mampu mendeteksi aneuploidi pada 23 pasang kromosom, serta microdeletion atau microduplikasi lebih dari 400 kilobase dengan waktu tunggu hasil 14 hari kerja. Lalu, WES yang mampu menganalisa NSV decoding regions dengan batas exon intron sekitar 10-20 base pairs, dan juga mendeteksi hingga microdeletion atau microduplikasi hingga 1 exon. Kalau pemeriksaan ini membutuhkan waktu tunggu hasil hingga 30 hari kerja. Menariknya, kedua layanan ini juga didukung oleh Treasurer NIPT Insurance Support, di mana biaya bantuan akan diberikan bila hasil NIPT menunjukkan risiko tinggi dan pasien memerlukan pemeriksaan diagnostik lanjutan. Baiklah dokter sekalian, sejauh sekalian demikian penjelasan saya terkait transformasi diagnostik prenatal. Semoga bermanfaat. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica. Motherhood is a noble mission. Throughout pregnancy, a mother's daily preparations for the safe arrival of her baby come with a tide of emotions, undulating from worry to hope. This is why the first signs of a baby's health are so crucial to detect as soon as possible if there are any congenital defects. These are the motivations for healthcare professionals to continually seek better solutions. Efforts that have led to a breakthrough in obstetrics and gynecology. NIPT technology, non-invasive prenatal testing, first implemented in Hong Kong and soon after introduced commercially around the globe. NIPT helps pregnant women get their first snapshot of their child's health
eliminating worries about congenital defects. Since 2018, Gene Solutions has mastered next-generation sequencing technology based on the genetic data of pregnant women in Southeast Asia and successfully developed the TriSure NIPT test based on its own algorithm, delivering faster results and 99% accuracy at 1/10 of the price. This has the promise of bringing NIPT testing to the masses to help millions of pregnant women access the newest, most accurate, and safest technology, limiting unnecessary amniocentesis. In 2023, Gene Solutions launched the TriSure First test and its exciting pricing model with the mission of becoming a leader in medical genetics, bringing NIPT testing to the entirety of Southeast Asia, Thailand, Indonesia, Philippines. Because at Gene Solutions, we understand that the health of mothers and safety of fetuses is the top priority for a successful maternal journey.